Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi di ibadah pagi hari ini, dan juga nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun Anda berada, salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya berharap dan juga semua umat Tuhan boleh dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, sekalipun faktanya mungkin kita masih terus menghadapi badai, tapi percayalah bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, ada jalan keluar. Pengorbanan yang besar untuk kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Mari saya undang kita semua bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan tidak ada pribadi yang lebih baik yang kami kenal selain Engkau, yang sanggup untuk membebaskan hidup kami, yang sanggup untuk mengampuni kami, yang sanggup untuk melepaskan kami dari belenggu, dari kesesakan, dari apapun Tuhan yang sifatnya untuk menghancurkan kehidupan kami. Di dalam tangan Engkau ada damai sejahtera, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada sukacita yang sejati yang tidak pernah bisa kami temukan di tempat lain Tuhan. Pagi hari ini biar nama Engkau yang ditinggikan, biar nama Engkau yang dimuliakan, nama Yesus Kristus, Raja dan segala Raja, Juru Selamat kami, biar nama itu ditinggikan di atas kehidupan kami. Sebentar kami mempersiapkan diri kami ya Allah, kami mau duduk diam, kami mau ikuti ibadah ini dengan pikiran yang kepada Engkau, dengan hati yang benar, dengan pikiran yang benar, dengan persiapan yang baik Tuhan. Kami memberi tempat yang terbaik bagi nama Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih, terpujilah nama Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin.
Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Kami mau terus naikkan pujian. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih tahu bahwa peristiwa waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukan peristiwa
jiwa yang sembarangan. Karena oleh kuasa darahnya, oleh kuasa namanya Anda dan saya dibebaskan. Yang percaya katakan amin. Saya belum dengar yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan bagi seluruh umat manusia. Amin. Terima kasih Bapa di surga, tanpa terasa Tuhan kami masuk di dalam bulan yang baru, minggu pertama, itu bulan Mei. Tuhan, terima kasih semua karena anugerah Tuhan. Kami masih bisa bernapas saat ini karena cinta kasih Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan buat kami untuk melakukan sesuatu di dalam dunia ini, membalas kebaikan Tuhan, menghasilkan buah yang baik, buah pertobatan yang baik, buah pelayanan yang baik, buah perbuatan baik yang baik, dan juga buah roh. Terima kasih Bapak di surga untuk ibadah yang kami adakan setiap minggu Tuhan Yesus. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum. Terima kasih Bapak di surga. Urapi hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus. Kuduskan hamba, lidah bibir hamba, seluruh tubuh hamba dikuduskan dengan darah Yesus Kristus. Kupakai hamba biarlah untuk menyampaikan pesan apa yang Kau inginkan buat
anak-anak-Mu, buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tanpa terasa ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk bulan kelima, yaitu bulan Mei tahun 2022. Ya, awal mula kita ibadah online yaitu pada bulan-bulan April tahun 2020. Wah, tanpa terasa ya, sudah hampir 2 tahun lebih ya. Saya masih ingat sekali pada saat pertama-tama kali bulan April itu kami ibadah online, kami rekaman WL-nya saya, terus kemudian doanya saya, khotbahnya adalah saya, istri saya yang singer, anak-anak saya yang main musik, dan juga multimedia. Semuanya dikerahkan karena pada saat itu tidak ada yang bisa berjumpa, ya, tidak bisa bertemu, ya, sangat ketakutan dan sangat gelisah saat itu. Memang situasi pandemi ini benar-benar sangat menampi, menyaring iman kita. Benar apa kata Tuhan Yesus, firman-Nya berkata, adakah iman di dalam bumi ini? Biarlah pada hari-hari terakhir ini iman kita tetap kuat. Katakan tetap kuat. Haleluya. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, mujizat masih ada. Ya, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Kita buka firman Tuhan yaitu dalam Yohanes 14, ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Judulnya adalah Rumah Bapa. Demikian firman Tuhan ayat pertama ya, mulai. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dan Dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya, haleluya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukannya setiap hari. Kita tahu
di dalam ayat 14, janganlah gelisah hatimu dan percayalah kepada Allah. Ya, itu ayat satunya. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti kita ketahui dalam bahasa Indonesia, kalau akhiranlah itu berarti adalah suatu kata perintah. Ya, itu adalah kata perintah. Jadi suatu kata perintah, janganlah gelisah hatimu, percayalah. Nah, berarti perintah untuk percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan sangat tahu isi hati manusia. Gelisah itu adalah respon sikap emosi manusia, ya. Sikap respon manusia pada saat dia ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tuhan tahu pada saat nanti detik-detik terakhir, pada saat Yesus disalib, murid-muridnya semuanya itu akan galau. Murid-muridnya akan gelisah. Murid-muridnya akan cemas, ya. Dan itu adalah suatu respon di mana merasa ditinggalkan, ya. Seperti kalau di dalam film itu, wah, jagoannya mati, begitu, gak ada yang bisa diandalkan lagi. Tapi Tuhan sebelum ditangkap, dihina, dipermalukan, dan disalibkan dan mati, sebelum melangkah ke arah sana, firman Tuhan di dalam Yohanes 14, di situ Yesus mengajarkan dan mengingatkan, janganlah gelisah hatimu. Amin. Tuhan melihat hati dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati kita. Di hadapan Tuhan tidak bisa bersandiwara. Mungkin kalau kita di hadapan sesama kita, di hadapan jemaat, antar pengerja, kita bisa bersandiwara, kita bisa menutup-nutupi permasalahan atau kegalauan, kecemasan, kegelisahan. Padahal Tuhan tahu isi hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan melihat hati kita. Haleluya. Tuhan tahu apa yang kau gumulkan, apa yang kau takutkan, apa yang kau cemaskan, apa yang kau gelisahkan di dalam hidup di dunia ini. Tuhan tidak pernah berjanji dalam kehidupan di dalam dunia ini tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada badai, tidak ada pencobaan. Tuhan tidak janjikan semuanya berjalan dengan mulus seperti jalan tol. Hari-hari ini jalan tol lagi macet karena arus mudik, jutaan, puluhan juta mobil dan kendaraan bermotor pulang kampung, belum termasuk orang yang berapa banyak itu. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Tapi Tuhan berjanji, aku menyertai engkau saat kondisi situasi apapun. Pada saat murid-muridnya naik perahu dan mengalami badai, dan perahu itu hampir tenggelam, Yesus hadir, Yesus ada. Sampai ketakutan dan cemas dan gelisah murid-muridnya, sampai mereka berteriak, murid-muridnya yang sudah pernah melihat mujizat-mujizat yang sudah dilakukan. Dia berseru dan berteriak karena saat ini Yesus tertidur. Guru kami hampir binasa, hampir tenggelam. Ketakutan. Kadang-kadang kalau kita seorang diri mungkin mengalami ketakutan. Ingat, kita masih punya Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Hari ini Tuhan ingatkan, janganlah gelisah hatimu. Engkau masih punya Tuhan. Andalkan Tuhan. Mujizat masih ada. Amin. Haleluya. Mengapa Tuhan Yesus ingatkan, janganlah gelisah hatimu? Karena semakin menjadi pengikut Yesus di dunia ini, pasti akan alami ujian, cobaan. Ya. Sudah berapa puluh tahun Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengikut Yesus. Kalau dari segi umur, mungkin kita harus makan makanan yang keras. Tidak lagi bubur ataupun susu. Seharusnya dari segi umur kita harusnya sudah menjadi guru. Tapi
dari puluhan tahun engkau mungkin tetap jemaat dan jemaat terus. Setiap pengikut Yesus mesti harus jadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Tidak hanya selalu berharap soal berkat. Mungkin paradigma kita biasa, kalau pada saat kita percaya masih cinta mula-mula, barunya kita percaya sama Tuhan Yesus, kita doa langsung dijawab, pasti. Tapi pada saat bertambahnya waktu engkau mengikut Yesus, bahkan puluhan tahun engkau mengikut Yesus, kadang-kadang Tuhan izinkan seolah-olah kita hanya sendirian. Saya teringat anak burung Raja Wali yang sudah mulai besar, sudah mulai tumbuh sayapnya. Tidak selamanya dikelonin, dikelonin, selalu dikermin, disuapin. Ada saatnya anak burung Raja Wali itu harus dilempar, sepertinya seolah-olah dibuang dari tempat atas. Dan itu rasanya takut, cemas timbul, dan kegelisahan ada. Sarang burung Raja Wali pasti tempat yang tinggi. Dan anak burung Raja Wali itu sudah makin besar dan sayapnya sudah gagah, sudah ada tumbuh. Langsung didorong, dicurukin dari tempat yang tinggi, dicurukin sampai mama, mungkin dia berteriak, tapi itu melatih sayapnya. Dan itu proses pelatihan, ujian. Sekalipun engkau masih terjatuh, Masuk katakan, engkau terjatuh, tapi engkau tidak akan sampai tergeletak. Pada saat burung Raja Wali hampir tidak bisa mengendalikan sayapnya, baru pertama kali, hampir jatuh ke dalam di permukaan tanah. Ya, naluri seorang ibu, ya, induk dari Raja Wali langsung merapat sayap anak Raja Wali itu, disambar anaknya, akhirnya naik ke atas sayapnya induk burung Raja Wali, ditolong sampai dicengkram anaknya, sampai dilatih lagi, dilepaskan lagi sampai benar-benar terlatih sehingga anaknya itu bisa menggunakan sayapnya. Demikian juga kerohanian kita, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita dilatih supaya menjadi dewasa rohani, sehingga pada saat badai ujian terjadi, seperti burung Raja Wali, dia naik terbang ke atas, melintasi badai. Ku akan terbang, ya seperti itu lagunya, seperti burung Raja Wali. Itulah kenapa Tuhan ingatkan saat-saat ini. Saat itu Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya, sekali waktu aku tidak bersama-sama dengan engkau, aku akan pergi ke rumah Bapa, dan aku akan minta kepada Bapa di surga untuk mengutus Roh Kudus. Setelah 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Kefas, pada 12 murid, dan juga kepada 500 murid-murid Yesus yang lain. Dan yang terakhir, Yesus menampakkan diri kepada Saulus, yang berkata pada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Saat itu Saulus adalah orang yang sedang mencari pengikut Yesus untuk ditangkap, diadili, disiksa, dihukum, dan lemparin batu sampai mati. Salah satunya Stefanus. Untuk bergeraknya Saulus itu bisa menangkap murid-muridnya, dia minta surat kepada imam-imam supaya ada legitimasi, ya, ada payung hukumnya,
sehingga pengikut Yesus bisa ditangkap. Namun pada saat dia berjalan ke Damsyik, yaitu jalan yang lurus, ada cahaya menyinari Saulus sampai dia tergeletak, dan Saulus mendengar suara Yesus. Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Padahal yang dianiaya adalah pengikut Yesus. Tenang, sekalipun mungkin pengikut Yesus saat itu mengalami ancaman, ditangkap, dibunuh, ya, oleh Saulus, tapi Tuhan turun tangan. Tuhan tidak diam. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, janganlah gelisah hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan bukan berarti semakin baik, tetapi bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan, tantangan lebih berat. Baik itu tantangan mencari pekerjaan, lowongan pekerjaan, tantangan di dalam bisnis, ya, di dalam karir, persaingan semakin ketat. Namun ingatlah, kita masih punya Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan manusia, kekuatan sendiri. Di dalam firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang mengalir, yang merambatkan akarnya pada batang air. Bagian kita pastikan akar kehidupan kita sampai menembus dan mengenai air kehidupan, yaitu firman Allah. Akibatnya pohon tetap menghasilkan buah, daunnya tetap hijau, dia tidak khawatir datangnya tahun kering, dan tidak mengalami panas terik. Amin. Bahkan pemazmur berkata dalam Mazmur 1, apa saja yang kau perbuat menjadi berhasil. Boleh terjadi suatu tahun kering ataupun krisis ekonomi, tapi buat anak-anak Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, ya, Tuhan turun tangan, Tuhan intervensi. Sekalipun tahun kering, engkau tidak akan khawatir. Sekalipun tahun krisis ekonomi, engkau tidak akan gelisah hatimu, sebab engkau mengandalkan Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada 3 mujizat yang kita akan alami kalau dilihat dari Yohanes 14 ini. Yang pertama, ya, kita akan alami mujizat, ada rumah di sorga yang Tuhan sediakan. Bukankah itu mujizat? Kita semua, saya dan Bapak Ibu Saudara adalah semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah neraka. Sepantasnya kita tidak dikasih, tapi karena murahan dan anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak masuk neraka, tetapi beroleh hidup yang kekal, yaitu sorga. Ada jaminan rumah di sorga, mujizat yang Tuhan berikan pada kita. Itu pertama. Kitab Wahyu di situ dilukiskan bahwa sorga itu lantainya emas. Kalau di dunia ini logam mulia, tapi nanti kalau di surga emas itu diinjak-injak sebagai lantai, ya, lantai rumahnya adalah emas. Bahkan
Cahayanya itu adalah pantulan dari logam-logam mulia, yaitu permata, berlian, intan. Dan cahayanya itu dari anak domba Allah yang Maha Kudus. Ada kerajaan 1000 tahun yang kita akan alami. Amin. Nah, itu janji Tuhan. Ada rumah yang Tuhan sediakan. Ayat 2-nya, Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus Kristus itu adalah firman yang sudah menjadi manusia. Dan Allah yang kita sembah bukan Allah yang beranak. Tidak ada Allah yang beranak. Kekristenan tidak mengenal Allah beranak. Ya, firman yang dari Bapa surgawi keluar dari Bapa surgawi, kemudian masuk di dalam rahim Maria menjadi manusia. Kenapa? Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Amin. Kaya sukacita, kaya damai sejahtera, kaya kesabaran, kaya kebaikan, kaya dengan kesetiaan, kaya dengan kelemah lembutan, ya, dan kaya dengan penguasaan diri. Tentunya kekayaan surgawi, perbendaharaan surgawi pasti akan dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Syaratnya kita harus menjadi hamba yang baik dan setia. Amin. Kita harus setia dalam perkara yang kecil, dalam hal-hal yang kecil. Ya, kita berharap yang besar, tentu harus buktikan engkau telah setia dalam perkara soal-soal yang kecil. Bagaimana sikap hatimu? Bagaimana responmu pada saat kau menghadapi masalah? Apakah engkau sungguh-sungguh berharap mengandalkan Tuhan, atau langsung respon gelisah, atau langsung respon engkau khawatir, atau engkau langsung respon engkau bersungut-sungut? Itu sikap respon yang tidak Tuhan sukai. Itu respon yang sepertinya seolah-olah engkau tidak punya Tuhan. Makanya di dalam Matius 7 di situ dikatakan janganlah khawatir. Itu kata perintah. Janganlah khawatir. Orang yang tidak mengenal Tuhan boleh kok khawatir. Akan datangnya tahun kering. Akan datangnya tahun suatu krisis ekonomi. Khawatir. Tapi orang setiap anak-anak Tuhan tidak boleh khawatir. Karena dia punya Tuhan. Katakan amin. Katakan, aku masih punya Tuhan. Aku tidak akan gelisah. Amin. Jadi ada rumah yang Tuhan sediakan. Ya, fokus kita adalah rumah di surga. Bukan hanya yang ada di bumi ini. Amin. Manusia boleh lihat penampilan. Ya. Tapi Tuhan melihat hati. Amin. Yang kedua, mujizat yang kedua, ada mujizat, ada jaminan jalan keselamatan kerajaan surga. Kita tidak perlu pusing-pusing lagi karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah satu-satunya jalan. Ini adalah mujizat. Mujizat. Ya, kalau dipikir-pikir, ngapain Tuhan mau melakukan semuanya ini? Ya. Padahal dia bisa berkuasa menciptakan manusia yang baru saja. Mulai dari awal lagi. Mulai dari nol lagi. Kayak pom bensin ya. Selalu isi. Dia mulai dari nol ya. Tapi Tuhan tidak melakukan seperti itu. Dia punya komitmennya luar biasa. Dia berfirman dan dia genapi. Makanya pada saat Bapak Ibu Saudara lihat ya, perbatasan antara perjanjian lama dan perjanjian baru hanya satu lembar. Tahukah kau satu lembar itu mengandung kurun waktu selama 400 tahun. Selama 400 tahun Tuhan tidak bersabda. Selama 400 tahun Tuhan tidak ada nubuatan, tuntunan Tuhan tidak ada.
Tapi pada saat abad pertama, Yesus Kristus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Katakan, aku orang berbahagia. Katakan kanan kiri, aku orang berbahagia. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saat ini mungkin Tuhan tidak menampakkan diri kepada kita, ya, dalam wujudnya damai sejahtera Allah kepada kita semua, sama seperti pada murid-muridnya. Tapi kita tetap percaya. Mungkin kita tidak ada dasar untuk berharap, tapi kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan perhitungkan iman kita sebagai kebenaran. Dia sebagai firman yang sudah ada sejak penciptaan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, maka cakrawala terjadi. Haleluya. Dan firman itu turun ke dalam dunia, menjadi manusia, nuzul Isa. Haleluya. Haleluya. Dia yang tidak terbatas menjadi terbatas. Dan lahirlah yang dinamakan nama Yesus. Sesuai apa kata perintah dari malaikat Gabriel kepada Maria. Biarlah anak laki-laki itu disebut namanya Yesus. Jadi nama Yesus itu baru ada sejak kelahiran sebagai manusia. Dan Yesus itu sepenuhnya sebagai manusia dan sepenuhnya juga sebagai Allah. Dan dia adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu sudah menjadi manusia. Dan penting sekali kita mengenal Allah Bapa. Penting. Kalau kita punya iman, kita harus mengenal Allah Bapa di surga. Penting. Yohanes 14 ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Sehingga kita bisa melihat Bapa di surga dalam wujud manusia. Tapi bukan berarti kita memanusiakan Allah, bukan. Dialah Allah sendiri. Amin. Pada saat Dia mati di salib, Dia adalah manusia yang seutuhnya, keilahiannya keluar dari tubuh Yesus dan disalibkan di dalam kematiannya sebagai tubuhnya, manusia yang seutuhnya. Sehingga dalam Kisah Para Rasul 2 di situ dikatakan, Allah membangkitkan Yesus Kristus orang Nazaret. Manusianya itu dibangkitkan. Haleluya. Sehingga Dia mendapat predikat sebagai Tuhan, my Lord. Amin. Kalau Michael Jackson mati kemudian bangkit dan tidak mati lagi, maka predikat Michael Jackson adalah Tuhan. Tapi tidak ada manusia seperti itu. Bangkit, mati lagi. Lazarus bangkit, bangkitlah. Tapi Lazarus mati lagi. Tapi Yesus, kemanusiaan Yesus pada hari yang ketiga Allah membangkitkan manusianya Yesus menjadi memiliki tubuh kemuliaan. Dan itu adalah bukti benar nyata tubuh kemuliaan itu akan kita pakai. Setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima tubuh kemuliaan. Kalau yang ini masih tubuh mami papi, ya, bisa sakit, ya, bisa nangis, bisa sedih. Ini tubuh masih tubuh sementara. Tapi nanti kita akan diganti tubuh kemuliaan
Sehingga kita bisa berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Haleluya. Yesus telah bangkit dan yang pertama, yang tunggal yang dibangkitkan. Haleluya. Itu bukti nyata ada jaminan keselamatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kata mengenal dalam bahasa Grekanya adalah ginosko. Penting sekali. Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya, itu penting sekali. Ada kata mengenal. Banyak pada saatnya nanti orang banyak berteriak, Tuhan, Tuhan. Ya. Bukankah aku sudah melakukan ini dan itu? Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Penting sekali, kita harus benar-benar intim. Kata mengenal itu ginosko adalah intim dengan Tuhan. Seperti handphone kita tidak pernah kehilangan sinyal kepada hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, ada jaminan alami perbuatan yang ajaib dan dahsyat seperti Tuhan Yesus lakukan. Ini mujizat. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, apabila kita benar-benar sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, tidak gelisah hati kita dan percaya dengan sungguh-sungguh, maka ada jaminan kau akan mengalami perbuatan yang ajaib dan dahsyat seperti Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar lagi dari apa yang dilakukannya. Yohanes 14 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ada jaminan penyertaan Tuhan. Yang penting kita melakukan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Pada saat kau melangkah, berjalan, berdoa, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa dalam namanya. Amin. Ada kuasa dalam namanya. Ada kuasa dalam namanya. Nama Yesus. Yesus Tuhan. Amin. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Petrus berkata begini, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang dapat menyelamatkan manusia. Hanya Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semua karena bilur darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib, sehingga kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Dosa-dosa kita sudah disucikan. Amin. Oleh darah Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Oh Rabashika, oh terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini, hari Minggu pertama bulan Mei ini, Kau ingatkan kami supaya kami jangan gelisah hati kami. Kami harus berjaga-jaga, menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kami tidak akan khawatir dan gelisah apabila ada masalah dan pergumulan. Kami tidak akan takut hati kami apabila kami hadapi tantangan di dalam tahun-tahun kering, yaitu tahun krisis ekonomi. Karena kami percaya kami tidak pernah sendiri. Tuhan, kalau Engkau rela menyelamatkan kami semua sebagai umat percaya padamu, Engkau rela mati di kayu salib. Pergumulan dalam kehidupan kami, Engkau ada jaminan. Aku menyertai Engkau, aku menolong Engkau. Bahkan kami akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan perkasa terjadi dalam kehidupan kami.
Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kalau kami mungkin lupa, tanpa sadar kami gelisah hati kami. Kami tidak menjaga hati kami. Mulai hari ini kami mau sungguh-sungguh jaga hati kami, supaya kami tidak bersungut-sungut, supaya kami tidak khawatir, supaya kami tidak gelisah hati kami. Karena kami masih punya Tuhan, Allah beserta dengan kami, Immanuel. Terima kasih Bapa di surga, Kau sayang pada kami semua. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus roh dan jiwanya. Engkau yang perintahkan malaikat sorgawi untuk melindungi setiap gerak-gerik kemanapun anak-anak-Mu bergerak, dimanapun berada. Tuhan Yesus, tolong apabila mereka ada masalah dan pergumulan, kuatkan dan teguhkan hatinya, kuatkan dan teguhkan kedua tangannya dan kedua kakinya. Berkati, dan buat apa saja yang dilakukannya berhasil dan beruntung. Karena itulah firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami tidak akan lupa memperkatakan firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Dan kami akan selalu mengingat, merenungkan firman Tuhan. Dan bertindak hati-hati. Sehingga pada saatnya, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, perjalanan hidup kami pasti berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu di akhir zaman ini. Siapkan kami supaya mengalami ikut andil bagian dalam penuaian jiwa yang terbesar di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami teringat dengan Ibu Santi Tuhan yang sedang sakit. Tuhan Yesus sembuhkan. Oleh bilur darah Yesus Kristus, Ibu Santi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat dan pujian dan sanjungan tinggi hanya bagi nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini, minggu pertama bulan Mei, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus sehidangan, semeja di dalam perjamuan asa yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan roti dan anggur. Apabila tidak ada roti di rumah, bisa pakai crackers. Kalau tidak ada anggur di rumah, boleh pakai air teh. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita minta pengampunan dosa, disucikan oleh bilur darah Yesus Kristus, supaya perjamuan kudus ini mendatangkan berkat mujizat dari Bapa Surgawi. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mengalami kelegaan, yang sakit oleh bilur darah Yesus Kristus disembuhkan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Mari Bapak Ibu Saudara masing-masing berdoa. Akui segala dosa-dosa Bapak Ibu Saudara. Minta pengampunan. Disucikan oleh bilur darah Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan. Darah Yesus menyucikan kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami dan pelanggaran kami. Darah Yesus menyucikan kami. Darah Yesus memperdamaikan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami percaya sesuai firman-Mu, jikalau engkau mengaku segala dosa-dosamu, maka Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa-dosamu dan menyucikan engkau dari segala dosa-dosa kejahatanmu. Ini janji Tuhan. Darah Yesus Kristus yang menyucikan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mari kita angkat anggur kita dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kasih Tuhan, bukankah anggur yang kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi dalam persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah perdamaikan kami dengan tubuh Kristus, dengan darah Yesus Kristus. Engkau sudah materaikan kami adalah milik Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah milik Tuhan Yesus dan berhak terima janji-janji Allah. Engkau adalah keturunan Abraham di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Naikkan syukur, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Beri sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit oleh pilek darah Yesus Kristus, sembuh, sembuh, sembuh. Yang terputar berat mengalami kelegaan, yang putus asa mengalami pengharapan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami terima mujizat dari Bapa di surga. Kami terima, sebab kami adalah milik Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa, satukan hati dalam doa syafaat kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah-Mu. Hari ini kami boleh ada, kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Kami boleh dengar firman Tuhan, itu anugerah Tuhan luar biasa.
Bapak, kami berdoa buat bangsa kami, Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan menolong, pegang tangan para pemimpin kami, dari pemimpin tertinggi sampai terendah di daerah. Berkati Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, para menterinya, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW di seluruh Indonesia. Kami berdoa buat proses pembangunan ibu kota negara kami di Pasir Panajam. Tuhan berkati dari mulai desain, konstruksi, pembangunan, dan proses untuk hal-hal yang sifatnya administrasi. Tuhan berkati semua yang terlibat, langsung maupun tidak langsung. Tuhan tolong. Kami berdoa biar kiranya Tuhan memberkati, semua boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa buat krisis invasi Rusia ke Ukraina. Tuhan, kami berdoa buat dampak-dampak yang terjadi. Biar kiranya ada damai sejahtera yang Tuhan lepaskan atas Rusia dan Ukraina, atas negara-negara NATO, atas negara-negara non-blok. Biar mengambil posisi yang baik. Kami berdoa biar kiranya damai dan sejahtera Tuhan turun atas semua penduduk, khususnya yang ada di negara Ukraina. Tuhan tolong, ada banyak yang terluka, ada banyak yang tewas, tapi kami percaya gencatan-gencatan senjata itu boleh terjadi dan penghentian invasi itu boleh terjadi. Apapun alasannya, kami berdoa biar kiranya Tuhan tolong, Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala Sidang. Kau berkati Pak Niko dengan keempat wakil Gembala. Kau berkati semua Karayon, KCK, khususnya buat KCK 9, Pak Sony Waflow. Kami berdoa buat Gembala cabang ranting yang ada, khususnya buat Gembala kami di GB Legend Suprapto. Kau berkati buat Pendeta Gert Sarapi beserta ibu dan ketiga anaknya. Berkati semua pengerja jemaatmu, pelayanannya. Tuhan tolong, Tuhan topang. Tuhan berkati, Engkau melihat kerinduannya, Engkau melihat hatinya, Engkau melihat kerinduannya untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan berkati apapun yang menjadi kerinduannya, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat generasi Yeremia, generasi yang cinta Tuhan mati-matian. Tuhan berkati, dibangkitkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin negeri kami di masa yang akan datang. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua tangan-Mu. Tuhan berkati proses pandemi ke endemi. Biarlah kiranya negara kami jauh dari COVID di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Berkati worship leader, berkati para pemusik, multimedia. Berkati mereka, umat-Mu yang selalu berdoa. Berkati ibadah ini, berkati hamba-hamba Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menolong lipat kali ganda. Ini doa kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan siap terima berkat Tuhan oleh hamba-Mu. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu
jembatan Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia, berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorgawi. Melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan yang terbaik. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. GBI Legend Suprapto CK9 mengucapkan selamat hari Minggu, selamat masuk dalam bulan Mei tahun 2000.